desain manusia itu seperti ini, ini ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Tema yang mau kita bahas dalam video kali ini adalah alien itu ada atau tidak? Ya, alien itu ada atau tidak? Kalau Anda nanyanya kepada saya dalam bentuk kepastian jawaban, ada atau tidak, saya tidak bisa memberikan jawaban seperti itu, karena kesannya pasti ya. Tapi kalau jawabannya bukan kepastian, tapi kita bicara possibility atau kemungkinan, maka saya berani katakan mungkin ada, namun mungkin juga tidak. Nah, tapi kalau dari dua jawaban kemungkinan itu, saya terus terang lebih condong mungkin ada. Tapi jawaban ini nanti akan memiliki implikasi, konsekuensi yang panjang sekali, termasuk kepada apa yang sudah menjadi tatanan sistematis ini bisa porak-poranda. Gini, kalau kita belajar tentang hasil temuan sains modern, kita lihat bahwa bumi ini hanya salah satu titik yang tidak terlihat kalau kita lihat dari konstelasi benda langit ya. Ya, ada tata surya, ada galaksi, ada klaster, super klaster. Jadi, bahkan matahari itu hanya salah satu dari bintang yang dikelilingi oleh planet-planet di jagat raya ini. Ada miliaran, itu pun kata yang mungkin bisa jadi terlalu sedikit. Nah, dari sekian banyak matahari, maka mungkin nggak sih ada banyak tempat seperti yang kita tinggali ini? Ya, mungkin nggak ada makhluk hidup lain selain kita ini di tempat lain? Kalau kita bilang tidak mungkin, sepertinya, mohon maaf ya, banyak percumanya gitu loh. Maksudnya alam semesta sedemikian luas, sampai kita nggak kejangkau sampai ujungnya. Dan yang ada kehidupan cuma di bumi. Akhirnya memunculkan persepsi, dalam tanda kutip ya, kok Tuhan banyak gagalnya ya dalam menciptakan kehidupan. Yang bisa yang bisa jadi ada kehidupan cuma bumi dari sekian miliar kemungkinan. Yang kedua, banyak mubazirnya. Ya. Kemudian yang ketiga, buat apa gitu loh kalau cuma di sini. Sehingga ketika kita melihat seperti itu, kesannya bahwa bumi ini tercipta secara kebetulan. Dari sekian banyak kemungkinan akhirnya berhasil cuma satu. Nah, saya pribadi merasa bahwa yang lebih masuk akal adalah karena sedemikian banyak benda langit, sedemikian banyak galaksi, matahari, mungkin akan ada atau ada peradaban yang seperti kita ini. Bisa jadi bahkan teknologinya lebih maju daripada kita. Sehingga mereka sudah memiliki teknologi untuk mengunjungi tempat-tempat lain. Misalnya yang kita sebut alien itu. Nah, saya pribadi belum pernah melihat secara langsung yang namanya UFO, ketemu alien, belum pernah. Walaupun saya punya teman dan guru yang mengaku sudah berjumpa. Dan ada guru yang ketika sedang membuat perkumpulan, itu di atasnya ada pesawat UFO. Foto-fotonya ada. Nah, jadi mau bilang nggak percaya, buktinya ada. Nah, cuman gini yang menarik menurut saya adalah ketika ada satu masa nanti alien itu menampakkan dirinya kepada kita, berkomunikasi langsung, walaupun saya ragu karena mereka pasti pilih-pilih ya. Mereka memilih berkomunikasi dengan siapa. Nah,
Anggap saja misalkan alien itu seperti di film-film menampakkan dirinya ke ruang publik, nggak milih siapa-siapa. Maka salah satu yang akan terguncang posisinya adalah agama. Karena di dalam agama-agama tidak secara eksplisit disebutkan bahwa ada kehidupan di tempat lain. Bahkan tidak disebutkan ada secara jelas ya, tidak disebutkan bahwa ada bumi yang lain. Sehingga kita juga tidak dapat informasi apakah ada manusia lain. Nanti lanjutannya adalah, kalau memang ada, di sana agamanya apa? Oke ya. Misalkan contoh, kita memahami sebagai muslim saya, bahwa alam semesta itu, Nabi Muhammad diutus untuk alam semesta. Apakah Nabi Muhammad juga itu habis di sini selesai juga diturunkan di sana? Atau pada saat yang sama, ada Nabi Muhammad yang berbeda-beda di setiap peradaban. Tetapi nanti kalau ternyata alien itu menunjukkan bahwa mereka itu tidak melakukan ritual Islam yang di bumi ini lakukan, lalu mereka agamanya apa? Kok bisa di sini agamanya begini, di sana nggak begitu? Nah, ini akan porak-poranda. Belum lagi ketika kita sudah bisa mengadopsi teknologi mereka, kita bisa melakukan perjalanan antar galaksi, kita bisa jadi melihat hal-hal lain yang juga akan menggoncang pemahaman kita, yang dulu belum terjangkau oleh masyarakat terdahulu. Kita kan akhirnya memahami sesuatu kan berdasarkan yang akhirnya bisa kita jadikan jawaban untuk menjawab ketidaktahuan. Contohnya, orang zaman dulu itu kan dikit-dikit jin. Bahkan alien juga ada yang menyebutnya itu jin, kayak gitu loh. Tetapi seiring waktu akhirnya kita bisa melihat bahwa nggak dikit-dikit jin, ada penjelasan lain. Ada jawaban lain yang tidak hanya sekedar jin. So, itulah sebabnya kenapa saya tidak membahas alien terlalu banyak. Karena saya tidak terlalu banyak tahu. Walaupun saya termasuk orang yang suka nontonin fakta-fakta tersembunyi ya, Area 51, whatever, karena saya curious. Saya bukan masalah tentang mereka ada atau tidak bahkan. Justru saya itu tertarik lebih jauh, yaitu tadi, kalau memang ada, lalu hitungannya gimana nih? Kita meyakini di agama seperti ini sudah mapan, ternyata di sana berbeda lagi. Terus sebetulnya bagaimana caranya sistem kehidupan ini ditegakkan? Kalau kita mikirnya hanya bumi kan, dengan agama ajarannya gini selesai kan? Ya itu yang di sana gimana? Nah, cuman terus terang memang ini juga akhirnya ngambang, tidak ada satu, dalam video ini pun saya tidak membuat satu pembahasan yang sangat tajam ya. Tetapi ini hanya menjawab request teman-teman yang minta dibuatkan konten terkait ini. Nah, buat Anda yang mungkin lebih tahu, Anda mau berpendapat tentang alien ini ada atau tidak, kemudian konsekuensinya bagaimana, bagaimana nanti agama yang akan menerima kehadiran mereka, susah kan nanti ya untuk menjawabnya karena tidak terwadai oleh agama yang ada, penjelasan tentang fenomena mereka. Ini kita belum bicara multiverse ya. Kalau kita bicara tentang alam semesta yang berbeda, kita punya diri kita yang berbeda di dimensi yang berbeda, itu Anda pasti tambah pusing dan dikiranya nanti mengada-ada. So, daripada dituduh mengada-ada, saya ngomongin tentang alien aja deh yang paling gampang. Jadi, menutup video ini, silahkan berkomentar di bagian komen ya. Apa pemikiran Anda, pendapat Anda terkait yang saya bahas ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.